habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila rusul Ahmad Aisal muhajir wa wusulihi wa purihi samla arwahi sadatina wa qutbana pakil muqaddam wa ila arwahi sadatina liba ala bi wusulihim wa purihim bi annallaha ta'ala yaqul mirhamhum. Summa ila arwahi man jitamana huna bi sababihim idallillahumma sawaba dzalika minna rusala ubaina yadaihim lamun daballahum minan nar wa kallam minan nar wa Allah minan nar wa bika kallam minan nar wa najatal lahum minan nar. Allahumma billahum arhamhum wa bi'afwanhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa atil muslimina kafatan ammah bila arwahi awliyaika ya Allah wa li arwahi ustadina ya Allah wa li arwahil mu'minina wal mu'minat wa li arwahil muslimin wal muslimat wa husun li ruhi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi wa li ya Allah Asy-Syaikh Muhammad Zini Ibn Abdul Ghani atau Gurus Kumpul bila Abdul Fakirah almarhumah Hajjah Sabariyah binti Husain la ruhi Abdul Fakir almarhum Lasri bin Icing ila Abdul Fakir almarhum Muhammad Aini bin Nuad wa ila Abdul Fakir almarhum Husain bin Durasid Abdul Fakir almarhum Ruslan bin Lasri ila ruhi Abdul Fakir almarhum Muhammad Sillah binti Sani Abdul Fakir almarhum Rusdi bin Abdullah Abdul Fakir almarhum Hajjah Sabariyah binti Mukhtar ila Abdul Fakir almarhum Itas bin Ngayus ila Abdul Fakir almarhumah Aliyah binti Ahmad Abdul Fakir almarhumah Masrin binti Ahmad Abdul Fakir almarhumah Mulik binti Husain Amin Abdul Fakir almarhum Ahmad bin Saha Abdul Fakir almarhumah Pipin Yusmina binti Haji Bahransah Abdul Fakir almarhum Baidan bin Sintan Abdul Fakir almarhum Kasyar bin Nurdin Abdul Fakir almarhum Judhan bin Ananggoni Abdul Fakir almarhumah Tawarni binti Maknuh Abdul Fakir almarhumah Norsyam binti Mukhtar Siddiq Abdul Fakir almarhumah Sarinah binti Abdullah Abdul Fakir almarhum Muhammad Ilmi Nizami bin Ibrahim Abdul Fakir almarhumah Kartasiyah binti Abdus Somad Abdul Fakir almarhumah Hajjah Masmiyah binti Samdan Abdul Fakir almarhumah Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Ridho Abdul Fakir almarhumah Hajjah Masrohana binti Samlan Abdul Fakir almarhumah Hajjah Bastia binti Haji Ali Fandi Abdul Fakir almarhum Haji Jumadar Aziz bin Haji Abdul Aziz Abdul Fakir almarhum Iskandar Lakota bin Haji Jumadar Aziz Abdul Fakir almarhum Ahmad Junaidi bin Haji Suhaimi Abdul Fakir almarhum Murjani bin Masri Abdul Fakir almarhum Muhammad Fakih bin Muhammad Arsyad Abdul Fakir almarhum Masri Warni Wati binti Abdullah Abdul Fakir almarhum Rustam bin Basran Abdul Fakir almarhum Haji Ahmad Qasasi bin Haji Basri Abdul Fakir almarhum Hajjah Norsinah binti Haji Usman Abdul Fakir almarhum Gusti Muhammad Rasid Ridha bin Gusti Anwar Abdul Fakir almarhum Masrifah binti Abu Amar Abdul Fakir Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Rasid Ridha Abdul Fakir almarhum Haji Muhammad Asar bin Haji Gumbiri Abdul Fakir almarhum Basriansah bin Haji Abdurrahman Abdul Fakir almarhum Siti Aisyah binti Sobran Abdul Fakir almarhum Hajjah Murni binti Asmuni Abdul Fakir almarhum Hanafi bin Harlan Abdul Fakir almarhum Marsiyah binti Lima Abdul Fakir almarhum Hajjah Masadah binti Haji Asmuni Abdul Fakir almarhum Haji Asmuni bin Durrahman Abdul Fakir Samriyah binti Jumira Abdul Fakir almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Abbas Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat tayyibata syafa'at jannata ala ahlinal kubur Allahumma ja'alna qabla minutin jinnan wa la taj'alna qabla minutin niran wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa annallaha yafaduna wa dzurriyyatina ajmain muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal oja wal asqam wal alam wal afat wal ahad
wa COVID-19 wa corona wa kullu fitnah wal munafikin minal jinni wal insi ajmain su wa nurzuquna wa dzurriyyatina asmain wal muslimin wal muslimat arzaqan thayyibah hisab ma'nawiyah zahiriyah batiniyah bijahi khairil bariyah wal hadiniyah wa ila nabiyyi sinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa najatan minan nar wa lafan dal hisab quluna ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin laqad hillati adrikna ya Rasulullah wa safa Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi mukammil bil khair subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar, rahasia-rahasia segala rahasia. Subhanallah. Mudah-mudahan melewati saluran kitab beliau dan ujaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, hidup kita lebih ma'rifatullah, rezeki kita makin banyak dan luas, dari berbagai penjuru kita peroleh berkah kasih sayang Allah terutama dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sampaikan dulu Sidratul Muntaha. Menurut Syekh, Sidratul Muntaha sebagaimana yang kita yakini umum dalam Isra dan Mi'raj, kitab Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu ada dua, perjalanan bumi dan perjalanan ke langit. 3 sampai 7 langit. Kemudian sampai di Sidratul Muntaha dalam berbagai hadis. Dari semua hadis yang diriwayatkan, Jibril tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Ketika itu Nabi pun terduduk. Duduknya bagaimana? Duduk terakhir di sholat kita. Duduk terakhir di sholat kita. Apa ngarannya? Tahiyat akhir. Ucapan Nabi apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. At-tahiyah, kehormatan, keagungan itu hanya bisa ditujukan kepada Allah aja wa jalla. Lalu setelah Nabi memuji Allah, mengagungkan Allah, makanya hidup itu harus tahiyat ya. Kepada Allah itu bertahiyat. Tahiyat itu apa? Tahiyat itu berkhidmat kepada Allah Jalla, atau dengan bahasa lain pengabdian semata-mata kepada Allah. Tahiyat itu. Lalu Allah mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu ucapan Allah dalam sembahyang kita. Itulah jantung sholat kita, berada di akhir di dalam sholat. Sidratul Muntaha itu ada pada tahiyat akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah. Jumlah tahiyatul mubarakatuh. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, sejahteralah engkau. Ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa rahmatullah, karena rahmat Allah,
wabarakatuh, karena berkah Allah kamu itu. Apa jawaban Nabi? Sambungan di dalam sholat kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, sejahteralah kami karena Engkau sejahterakan. Selamatlah kami karena Engkau selamatkan. Keselamatan bagi kami, Nabi tidak mengucap assalamu alayya. Tapi yang disebut Nabi apa? Alaina, kami. Inilah cinta Nabi kepada kita. Cinta Nabi kepada umatnya. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada orang-orang soleh sebelum beliau, dari Adam, siapa saja orang-orang soleh. Maka orang yang sholat itu hakikatnya, nah ini hakikat lah, jangan ngomong-ngomong nanti ribut orang. Hakikat daripada sholat itu kita berada di Sidratul Muntaha, mengulangi tapak tilas. Ya orang sekarang ini apa, napak tilas kah Pak? Tapak tilas lah dulu lah. Sehingga Nabi pernah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'ratnya mu'min. Subhanallah. Kenapa kita jadi bisa sampai ke sana? Karena kita memulainya dengan takbir. Takbir itu apa? Mengakui, mensyahadahi, meyakini dengan keyakinan hakul yakin kebesaran, keagungan dan keindahan Allah. Allahu Akbar, usolli fardal maghribi, mungkin fardal isya, lagi fardal subhi, rak'ataini mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Betul kita berjamaah sama dengan imam kita, tapi hati kita pesawatnya masing-masing. Pesawatnya masing-masing. Bisa lebih dulu dari imam. Imamnya lambat, imamnya kan tidak ngerti. Kita maju duluan bisa. Tapi tubuhnya sama mengikuti imam. Maka saat itulah pian mengembara dalam sholat itu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, sampai di batas akhir langit Sidratul Muntaha, duduk pian bersimpuh tahiyat akhir dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Napak tilas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walija ta'khiru Jibril alaihi salam lailatal mi'raj walam yastati ayatazawaja min sidratil muntaha. Maka saat itu Jibril pun tidak bisa mengikuti Nabi. Demikian jugalah orang beriman. Untuk itu, supaya kita benar bersatu dalam sholat itu sampai ke Sidratul Muntaha, kita harus melewati yang disebut dengan hati. Dari hati masuk ke dalam sampai kepada sir, palung terakhir, sampai di dalam lagi daripada sir itu namanya fuad. Oleh ulama sebagian menyebut zikir fuad, mengingat dengan fuad namanya. Nah, kita teruskan dulu lah. Fakaja sifatuhu ta'ala li'annahal anwaruhu wa tajalliyatuhu. Maka keadaan-keadaan itu engkau bisa memahami tentang sifat-sifat Allah Ta'ala sebagai li'annaha anwaru, itulah cahaya-cahaya Allah. Kemarin kita kenal cahaya Allah itu sudah dipahami adanya kenikmatan di dalam beribadah. Nikmat kita bila mengingat Allah, bahkan terurai air mata kita bila mengingat Allah, baik di luar sholat maupun dalam sholat. Dalam sholat. Nanti Lun bukakan kas 10 juk. Jadi kita akan mendapatkan nikmat
nikmat sholat maupun waktu sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat maupun di dalam sholat juga kita selain itu, anwar itu ialah ketika kita relung pikiran kita atau hati kita tersadar apa? Pada saat kita merenungkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah kupas tentang wujud kemarin. Wujud itu adalah ada Allah, bisa dipahami dengan eksistensi Allah dalam kehidupan. Eksistensi itu apa? Keberadaan Allah dalam semua hal. Apalagi tiap-tiap hal, likulil hal bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya apa gitu? Tiap-tiap sesuatu itulah. Di dalam kurma. Nih, Bib, anu kurma Bib. Guru, tuh anu kurma silakan tepat dah. Pian ambil. Nih, ambil pian. Sudah kah pian kurma? Pian kurma sudah kah? Nah, sudah belum. Nah, Bib, Bib anu. Nah, tepat dah. Kurma. Makanan kesukaan Rasulullah. Silakan makan. Di dalam kurma, di dalam kursi, dalam baju pian. Semuanya menggambarkan eksistensi Allah, keberadaan, kehebatan Allah. Iyalah. Ya kelak. Terkumpul enggak dalam wujud Allah itu ada kudrat, kekuasaan Allah. Pian sudah paham itu semuanya itu. Pada saat itu pian memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah, menciptakan pian, dalam keagungan hidup sehari-hari, berjalan pian, duduk pian, diberikan Allah nikmat dalam kehidupan, semuanya adalah Allah. Pa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Paham ya sudah ya tuh artinya lah. Ya kalau guru lah. Pa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun kamu melihat, menghadap, di situ ada wajah Allah. Maksudnya apa itu? Eksistensi Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kudrat Allah, hayyun Allah, qiyamnya Allah. Ulun sudah jelaskan qiyam kemarin, qaim. Tanpa qaim Allah kita tidak bisa hidup. Tanpa qaim Allah alam semesta tidak bisa berjalan, matahari tidak bisa bergerak, matahari tidak bisa memancarkan cahayanya tanpa qaim Allah. Qaim artinya sesuatu karena kehendak Allah, iradahnya lagi di belakang tuh, ya kah? Meletakkan sesuatu, menentukan sesuatu. Pada saat pian memahami itu, saat itulah pian menerima anwar Allah yang disebut dengan cahaya-cahaya Allah. Kalau ingin banyak punya cahaya-cahaya Allah, sering-seringlah bertafakur tentang sifat-sifat Allah. Kapan itu bisa terjadi itu? Biasanya dimulai dengan lapas verbal. Lapas verbal itu adalah lapat lisan, yaitu kalimat la wahin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya orang keasikan, tapakurnya makin memancar tentang sifat-sifat Allah, sehingga di mulutnya tidak bisa lagi menyebut la ilaha illallah, yang timbul hanyalah Allah. Asik mendalam lagi dia tapakur, Allahnya timbullah kalimat hu. Asik hu. Kosong lagi timbullah yang disebut dengan tanpa huruf, tanpa suara. Masuk tuh di alam mana? Nah, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai 7 sama dengan 7 alam yang kemarin. Alam azad, alam jasadiyah. Kemudian kedua alam misal, yang ketiga adalah alam ruh, yang keempat adalah alam yang disebut dengan alam mulki, yang kelima alam malakut, udah 5, 6 alam sultani atau alam malakut atau alam sultani,
yang keenam alam jabarut, yang ketujuh alam lahut, alam ketuhanan. Nah, jadi pahami sifat-sifat Allah, asma Allah dan sifat-sifat Allah. Renungkan, ambil satu aja sifat Allah tuh, kudrat kah, iradah kah, hayun kah, hidam kah, bako kah, ambil seserabian. Wahia nisbatun qaimatun bijatihi. Nah, ini tadi itu yang sudah ulun jelaskan ini tadi itu. Karena semua itu ternisbah pada qaim Allah Subhanahu wa taala. Ternisbah itu terhubung dengan makna qaim Allah. Tanpa Allah tidak bisa. Angin tidak bisa bergerak tanpa qaim Allah. Jadi angin ribut, qaimnya hilang. Qaimnya bersembunyi ke lain. Qaimnya tidak ada, atau tidak, Allah tidak memberi qaim, hilang langsung anginnya. Penyakit ada karena ada qaim. Kalau qaim Allah dengan irada Allah kehendak yang lain, sebentar aja penyakit itu hilang. Nah, ini hebatnya. Pala yab'udu ayyakshifa hijaban nafsi min wajhil qalbi. Karena itu jangan sekali lagi berlambat-lambat untuk secepatnya membuka hijab dirimu daripada corong hati kamu. Bagaimana itu masuk ke dalam hatimu? Buka lembaran jiwamu dengan cara memahami sifat-sifat Allah. Fayuhyal qalbu biidawati tilkal anwar. Karena itu hati itu hanya bisa hidup bila engkau bersandar pada anwar Allah. Anwar itu jamak daripada nur, artinya cahaya-cahaya Allah. Nah, jadi yang bisa menghidupkan hati kita itu hanyalah satu, nur Allah. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, nurullah, nur Allah itu yakzabu liman gairu ma'asi, hanya bercongkol pada orang-orang yang bukan berbuat maksiat. Jadi bagi orang yang sering berbuat maksiat, nur Allah menjadi hilang. Nah, supaya nur Allah itu makin besar, sehingga doa Nabi ada terkenal, Allahumma ij'al fi qalbi nuro. Ya Allah, jadikan hatiku nur, wa fi basari nur, kemanusiaanku juga adalah nur, wa fi sam'i, pendengaranku adalah nur, wa fi basori, mataku, penglihatanku adalah nur, wa amami nuro, di depanku nur, wa qalbi nuro, wa yamini, sebelah kananku nuro, wa simali nuro, wa pauki, di atasku nuro, wa tahti nuro. Sikla mun hendak lagi lengkap, wa asobi nuro, wa lahmi nuro, wa dami nuro, darahku, asobi, jari-jariku, ini urat-uratku nur, wa lahmi nuro, di kulit dagingku nur, wa jildi nuro, di kulitku nur, wa sya'ri nur, di rambutku nur. Wah, bisa jadi orang barat, yang nur di rambut. Menguning. Rambut menguning lebih baik. Mama amalakan tuh. Gaya aja lah. Enak bergaya, ini serius nih. Nah, supaya relax lah, supaya jangan tegang. Ilmu rahasia tuh kayak itu, 1-2 kata aja kadang-kadang kita tegang mikirkan. Makanya orang dulu tuh dirahasiakan, jangan disebarkan ilmu kayak ini, gitu kan. Nah, manusia modern sekarang pintar-pintar sudah, lulus SMA, lulus, ada yang sarjana sudah, ya lah. Nah, kapan lagi kada dibuka? Yang tidak boleh dibuka itu adalah makrifah pribadi pian dengan Allah. Ilmu Allah itu harus disampaikan. Kalau tidak, tertinggal kita ini. Jadi cara menghidupkan hati dengan cara apa? Dengan nur. Nur itu didapat dengan apa? Ternyata dengan zikrullah. Zikrullahnya apa?
Di sini zikir terhadap sifat-sifat Allah. Zikir yang dibarengi dengan tafakur pada sifat-sifat Allah. Nah, gawi bian di rumah aman badan mah amalakan. Ambil satu aja, kudrat kah, hayun kah, kalam kah, apakah satu aja kan, gak usah nang 20 kalau lahan wujud. Kemarin ada jar guru kemarin ada huhai, hayun, sifat ma'ani Tuhan tuh. Hayun tuh maha hidup, huhai sambil menyebut hai hayun sambil tafakur. Jangan mengejar angka, enggak usah. Huhai, memahami hai, memahami alam. So, angin sepoi-sepoi, masya Allah, hai, angin ini ada karena hayun, Allah karena maha hidup, aku bisa bernapas turun. Ya Allah, terima kasih, hai, ya Allah, hai ini sifat Allah nih, main-main nih, hayo. Kalaunya suka ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum, ya hayu ya kayum, ya hayu ya. Cuma biasanya kalau bacaan tuh terlalu panjang, ya hayu kan, otak kita tuh terpengaruh ke bacaannya, bukan ke maknanya. Makanya diringkas hai itu kan dari kata-kata hayun. Hai itu kan ringan di hati. Hai. Lalu kita yang terpakurkan itu adalah maknanya. Itu masalahnya. Jadi bukan apa? Bukan apa kalimatnya. Karena itulah manusia ini kan verbal sifatnya, otak manusia ini cenderung kepada verbal. Mengaji Quran tuh bagus, tapi itu kan verbal. Terlalu banyak mengaji Quran, jiwa kita tanpa merenungkan apa yang disampaikan Al-Quran jadi kering kita. Makanya jangan heran ada orang hafal Quran bisa membunuh orang kan, membom orang bisa kan. Iyalah. Jadi apa? Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib membunuh Ali kan, Sayyidina Ali kan, siapa namanya kemarin, Ibnu Muljan, orang hafiz Quran, gurunya maha gurunya Al-Quran itu. Jangan main-main. Kenapa? Karena makna ya tidak memahami, tidak direnungkannya, ketafakur itu bahaya. Nah, manusia itu perbal. Siapa aja, dan itu sampai tingkat di mana aja manusia, apakah sekolah SD, SMP, SMA, sampai orang perguruan tinggi, kecenderungan manusia itu perbal tuh lisan maksudnya. Perbal tuh material, jahir. Ada apa nih di rumah sakit jiwa guru apa nih supaya apa nih pertandingan uji kelulusan. Siapa yang sudah lulus bisa menyanyi, maka boleh keluar dari rumah sakit jiwa. Lalu nyanyi ada potong bebek angsa, nyanyi, wah lulus. Ada bintang kecil di langit yang hafalnya, berarti sudah pintarnya, lulusnya diuji perbal aja kan, lahir aja kan Yuri nih. Apalagi lagu balonku ada 5, ada 7 kali maka. Ada nang orang gila ini sudah normal. Mengali-ngali bisa. Sekali nyanyi apa? Sekali nyanyinya gini, aku masih seperti yang dulu. Ya apa lagunya? Banyak Yuri. Udah lulus nih. Soalnya masih kayak dulu lagi nih. Manusia itu perbal yang bicaranya. Paham lah yang perbal itu kayak apa ya? Yang jahirnya kayak mana? Ya lah. Kayak biar hidup depan. Kalau perbal. Ajar pelajaran tasawuf aja baju lain putih-putih aja misalnya baju macam-macam jalan gitu kan, karena melihat johir. Orang yang putih-putih semunyan sama itu orang di sekolahan, kita ini lain sekolahan. Ya Pak, biar aja warna-warni seperti ini jadi masalah, karena Allah juga menciptakan warni. Pahami inti masalahnya, substansinya, lubnya dari sesuatu itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa lubnya, apa intisarinya, substansinya kata orang modern sekarang. Apa lagi? Nah, kayak Habib, jangan memahami perbal. Nah, bagi salah lagi kau Lun. Bisa lagi lah, beda lah. Nah, jangan. Nah, itu yang sesuatu yang tidak bagus dari itu, memahami lubnya. Nah, sedikit lagi menyimpulkan,
Jangan ditunda-tunda lagi untuk melakukan itu. Payusahidur ruh min tilkal mishkati sifatil haqi ma'annal maqsuda min qalqil alam kaspun jalikal kanjul makfi. Nah, ini penutup nih. Kalimat penutup sekaligus kesimpulan. Oleh karena itu, lakukanlah musyahadah ruhmu. Nah, musyahadah ruh. Wah, ini sedikit dijelaskan. Musyahadah ruh. Musyahadah itu menyaksikan. Syahadat itu dari kata-kata musyahadah juga. Berarti menyaksikan. Berarti pian ingin melihat Allah, lihat di sifat Allah. Bila pian kawa di dalam pikiran pian, dalam hati pian, orang menyebut dengan hati. Karena pikiran itu biasanya tidak bisa memahami tentang sifat Allah. Misalnya sifat Allah tadi itu Hayyun, Maha hidup. Oh hai, Maha kawa hidup lah aku, kawa duduk aku loh ya Allah, terima kasih ya Allah. Kawa macam-macam kawa hidup kita ini kan nikmat benar lah. Pian nikmat lah guru. Alhamdulillah. Nah, nikmat hai karena hai Allah. Ya Pak? Sudah. Nah, ini posisinya tidak lagi mencari dalil. Bujurlah Allah tuh hai itu jangan cari dalil pian. Yalah, bebulik lagi ke SD pian. Yalah, ini sudah S3 ini sudah S3 sekolahnya nah. Ini sudah S3 jangan lagi ke SD jangan nah. Cari dalil pulang. Buka pulang kitab. Bila mencari dalil, kitabnya aja suruh baca kitab Aqidatul Awam. Kalau tauhid jala kurang mengerti, baca sarahnya Nurul Jalam. Buka lagi kitabnya, kurang mengerti juga lagi, kurang mengerti. Tuh Fathul Marid, baca pulang kitab tauhid. Nah, yang kada paham juga, kurang mengerti juga, buka Kifayatul Azkiya, kitab tasawufnya sudah. Kada mengerti juga lagi, belajar kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jalani guru lah. Berusaha lagi cari dah. Hai, oh ya Allah. Nih yang menghidupkan tuh nah numbuhkan sesengot, nah janggut, nah siapa nah? Nah darah daging ini johirnya, iyalah. Ini syariatnya, yang hakikat itu adalah hayyun. No nyaman mana Allah sudah. Hidupkan kita, bergerak kita bisa sehat. Makanya Nabi Nuh itu bisa hidup sampai berapa umur Sidin? 1000 tahun. Adalah dalilnya guru, dalil pulang dicari. Ma'akaumihi di dalam Al-Quran cari kalimat itu ada 1000 tahun Nabi Nuh hidup. Dalil pulang jadi boleh pulang ke SD. Dasar palui juga lah. Maka ketika pian bisa sudah seperti itu, itulah cahaya Allah. Namanya dalam ilmu zikir namanya adalah zikir ruh namanya. Nah, zikir ruh. Zikir roh itu apa definisinya? Zikir roh kata Syekh Abdul Qadir Jalani ialah tazali sifat-sifat Allah, bisa memahami tazali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, membacakan ceknya kalau pengulun bahapal bependernya. Wa amma natijatu zikri ruh, adapun yang dimaksud hasil daripada zikir ruh itu ialah bahwa musyahadah, itulah yang disebut dengan musyahadah, penyaksian tentang anwaru tazaliyatis sifat, yaitu cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila pian tadi yang hai Masya Allah bagusnya janggutnya. Nah, janggutnya ini warna-warni Masya Allah, ya Allah engkau menciptakannya lah. Nah ya pian bercermin di rumah ya lah, duduk sambil duduk di muka masjid kah, di muka langgar kah, ikuti tasbih, duduk sambil tertawa senyum pian hai senyum dan tertawa pian sudah hidup. Hayyun, cahaya sifat-sifat Allah. Saat itu pian berzikir ruh namanya. Subhanallah. Mun kada mengerti juga paksa saya diulangi nah ya Allah. Tapi mudah-mudahan pian mengerti di sini. Meskipun mungkin aja ada yang baru sekali datang ke sini, insya Allah mengerti yang ulun maksud. Bila tidak mengerti, tanyakan kepada teman-teman di sebelah kanan kirinya, insya Allah mengerti. Dan zikir roh itu adalah zikir tanda kewalian seseorang. Nah, makanya 7 macam zikir nanti yang harus pian ketahui. Ini salah satunya adalah zikir roh namanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baitin